Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Semenjak aku bikin vlog tentang menikah muda nih teman-teman, banyak banget DM, email, ataupun komentar di YouTube yang masuk ke aku mengenai istilah test drive. Jadi para wanita-wanita ini merasa baru sadar menjadi korban test drive. Ada banyak banget tipe dari cerita-cerita wanita-wanita tersebut teman-teman. Tapi yang jelas hampir semua alasan nih, kecuali yang kecelakaan sampai diperkosa, itu alasannya karena mereka sudah terlalu percaya dan terlanjur cinta dengan pasangannya. Ujung-ujungnya tetap diputus. Karena itu aku pengen membahas satu persatu alasan-alasan tersebut demi menyelamatkan wanita-wanita lainnya. Pertama, ada yang dia merasa sangat menderita, bertahan dengan sikap pasangannya sekarang karena dia sudah terlanjur menyerahkan segalanya, teman-teman. Jadi walaupun si cewek ini dicuekin, diacuhkan, nggak dikasih kabar, dikasarin, bahkan diselingkuhin, si cewek ini tetap berusaha bertahan. Dia menjadi sangat protektif terhadap cowoknya, sering curigaan sama cowoknya, dan selalu menurut segala perintah si cowok. Ya, karena dia takut diputus gitu, teman-teman. Ini bikin dia jadi tergantung sekali sama si cowok. Well, it's true story, teman-teman. Aku banyak banget denger dari teman-teman cowokku, mereka emang sengaja mengambil apa yang kalian punya, hal yang paling berharga dari kalian, biar kalian gak pergi kemana-mana, biar kalian gak gampang mutusin dia, teman-teman. it's so easy, tinggal lu berjanji, bilang bakal dinikahin, ngasih kado, ngasih hadiah, abis itu main peluk cium terus langsung sosor. Akhirnya si cewek yang awalnya bersih, nggak pernah ngapa-ngapain, alim, terasuki juga pikirannya, teman-teman. Dan ketika ada kesempatan, ya udah deh, habis, lepas semua. Kalau misalnya udah diambil, si cewek pasti bakal takut mau putus sama si cowok. Pasti gitu. Secara gitu loh teman-teman, mahkota yang udah dijaga nih, bahkan orang tua sendiri udah mau wanti-wanti untuk menjaga, diserahkan gitu aja. Jelas, si cewek akan ketergantungan dan gak berani ngelepas si cowok, teman-teman. Ada juga nih teman-teman, dia yang diputus sama mantan, tiba-tiba mantannya hilang, gak ada kabar, padahal dia udah menyerahkan segalanya. Akhirnya dia merasa depresi, terus bener-bener gak yakin dengan dirinya sendiri, dan takut kalau misalnya dia cari pacar baru, pacarnya ini tidak menerima kondisinya dia, teman-teman. Ketika dia marah-marah dan meminta pertanggungjawaban sama si mantan ini malah nyuruh dia menuntut ke polisi. Jelas gak bisa lah, orang itu tindakan dilakukan suka sama suka. Gak ada bukti perjanjian hitam di atas putih, ditandatanganin materai, bahwa si cowok harus menikahi si cewek. Jadi akal-akalan si cowok nyuruh lapor polisi, ini bener-bener mau menuntut ke keluarga juga nggak mungkin, karena dia merasa itu adalah aib buat keluarganya. Kalau kayak gini gimana coba? Si cowok enak, dia nggak ada bekas kan? Mau dia cerita sama pasangan lain, kalau misalnya dia masih perjaka, si cewek percaya-percaya aja. Tapi kalau ceweknya, oh ini bekasnya sangat-sangat dalam, teman-teman. Aku yakin yang ngirimin aku cerita ini, dia pasti akan sangat dendam seumur hidup. Udah terlanjur sobek, nggak bisa balik lagi. Ada lagi nih cerita, dia udah menyerahkan segalanya, terus dia diputus. Oke, dia berlapang dada menerima hal itu semua. Ternyata 5 bulan kemudian dia didiagnosa menderita penyakit menular seksual. Padahal menurut dia sendiri, dia nggak pernah melakukan hubungan seks selain sama mantan pacarnya. Dia minta pertanggungjawaban sama si mantannya nggak peduli. Akhirnya karena si cewek nggak terima nih, dia balas dendam. Dia menggait cowok-cowok lain biar tertular penyakit juga kayak dia, teman-teman. Ya udah, dia pacarin aja cowok-cowok lain seenaknya dia. Dia bahkan open PO. Dia dapat uang, penyakitnya menular. Aku ngerasa sedih gitu loh. Karena dendam dia bisa melakukan hal sekeji ini.
Ya bisa jadi itu sebagai pelajaran juga buat cowok-cowok lain yang suka jajan sembarangan kan. Ada cerita keempat nih. Si cewek sengaja dihamili teman-teman, biar langsung dinikahin sama si cowok. Karena si cowok ini katanya dia sih orang kaya, pendidikan bagus, karier bagus. Dan dia sama sekali nggak mau kalau sampai si cowoknya ini kabur meninggalkan dia, teman. Tapi sayangnya ketika dimintain pertanggungjawaban, si cowok ini malah kabur. Dia nggak mau menikahi. Dia bahkan bilang sama orang-orang kalau misalnya ini cewek sering dipakai orang-orang lain. Ya emang sih sama si cowok dia dinikahi, teman-teman. Tapi ketika menikah, ternyata dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari cowok maupun dari keluarga si cowok. Karena keluarga yang cowok emang tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Jadi dia dibuat gimana caranya biar nggak betah dari keluarga tersebut dan diceraikan. Baca cerita ini aku bener-bener ngerasa, oke, ternyata hidup sekompleks itu ya. Banyak banget masalah yang terjadi pada wanita-wanita sekarang. Aku akui cewek ini juga cerdas tuh. Cuma dia nggak tahu resiko menikah itu gimana. Apalagi dia masuk keluarga yang cowok. Dan keluarga cowok itu sangat berperan besar untuk semuanya. Jadi menikah nggak cuma sekedar untuk melampiaskan nafsu dan yang penting terikat secara halal gitu loh. Menikah itu kompleks sekali. Well, dari 4 cerita tadi nih, aku cuma mau ngasih pesan buat temen-temen lain, wanita-wanita lain. Gampangnya gini deh, jangan mau kalian dianggap gratisan, teman-teman. Kalian harus ingat, di luar sana ada banyak sekali lelang keperawanan. Bukan berarti aku nyuruh kalian menjual keperawanan kalian, bukan. Maksudku, mereka aja menetapkan harga yang tinggi sampai ratusan juta demi keperawanan mereka. Masa kalian rela sih ngasih keperawanan kalian gitu aja hanya dengan modal cinta dan janji-janji gak jelas, teman-teman. Please banget inget sama orang tua kalian. Sampai berkorban nyawa dari melahirkan kalian hingga membuat kalian sesukses sekarang, menjaga tubuh kalian dengan utuh. Terus sekarang dengan seenaknya cuman berdasarkan cinta cowok yang katanya mencintai kalian, mau mengambil begitu saja hal yang sangat berharga dan satu-satunya kalian punya, teman-teman. Bener-bener gak sebanding sama pengorbanan orang tua kalian menjaga kalian, teman-teman. Well, kalau buat yang udah pernah ngelakuin juga, please jangan mau kalian ketipu lagi dengan hal yang sama. Kalian juga harus mikir gitu loh. Bukan berarti aku matre, aku cuma ngasih logika dan realita ke kalian. Di luar sana banyak sekali wanita-wanita yang dibayar per jam bahkan ratusan juta, teman-teman. Kalian mau melakukan itu hanya dengan modal cinta-cintaan yang gak jelas. Belum tentu kalian dinikahin. Itu sama aja kalian tidak menghargai diri kalian sendiri, teman-teman. Walaupun kalian merasa oke, aku udah jebol nih, gak ada masalah kalau dimasuk-masukin lagi. Ingat teman-teman, cowok itu comel, oke? Bahkan sama temen ceweknya sendiri dia pasti akan cerita banyak hal. Kalau misalnya kalian putus, pasti si cowok ini akan cerita ke teman-temannya. Itu udah pernah aku pakai loh, udah pernah. Dan tentu saja bisa jadi cowok yang kemudian mendekati kalian lagi bukan mencintai kalian, cuman gara-gara tertarik aja sama omongan teman-teman lainnya kalau misalnya kalian bisa dipakai. Selain itu teman-teman, ketika kalian sudah melakukan sama pasangan kalian, itu akan memperkecil keinginan pasangan kalian untuk menikahi kalian. Kenapa? Karena menurut sebagian cowok nih, menikah adalah hal yang rumit. Mereka harus kerja, cari uang untuk menghidupi kalian, menghidupi anak-anak, menghidupi keluarga yang harusnya tidak mereka lakukan ketika mereka masih single, teman-teman. Orang dia udah bisa berhubungan layaknya suami istri sama kalian, terus buat apa nikah? Nikahnya nanti aja kalau udah pengen punya anak. Toh sekarang setiap aku pengen, aku selalu dilayani oleh pasanganku. Jadi banyak banget cowok-cowok yang punya pemikiran seperti itu. Kalian harus ingat satu hal, teman-teman.
Kalau misalnya cowok bener-bener cinta sama kalian, dia tidak akan menjadikan kalian alat pemuas nafsu. Dia akan menjaga kalian seperti orang tua kalian menjaga diri kalian sejak kecil. Bahkan nih, lebih bagus lagi, dia takut mengecewakan Tuhan. Dia bakal takut itu adalah sebuah dosa besar. Tapi kalau dia beralasan, nggak bisa, aku belum sukses, belum punya uang, aku belum punya tabungan untuk nikahin kamu. Oke bang, aku tunggu. Aku akan menunggu sampai kamu punya keberanian dan punya uang untuk menikahi aku. Tapi please bang, jangan kamu jadikan aku bahan pelampiasan nafsu. Jangan kamu rasuki pikiranku untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Karena sekali kamu merusak mahkotaku dan menjadikan aku barang pelampiasan nafsu, itu akan membuat kamu menjadi keenakan. Kamu akan semakin sedikit punya semangat untuk menikahi aku. Dan jelas aku yang akan rugi. Aku kehilangan mahkotaku dan kamu tidak meninggalkan bekas. Walaupun kalian gak cantik nih teman-teman, setidaknya kalian cerdas. Biar kalian gak dibodoh-bodohin sama cowok, teman-teman. Itulah tadi cerita yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Kalau misalnya kalian punya ide video lain atau pertanyaan, kalian bisa kasih komentar. Dan ada teman-teman, see you di video lanjutan ya.